Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini gimana kabarnya pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk absennya itu Ibu sudah membagikan link di room chat. Kalian bisa absen melalui link yang sudah Ibu bagikan ya anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan share screen yaitu PPT tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Langsung saja. Nah, gerak lurus beraturan. Nah, sebelumnya pada kesempatan pada pagi hari ini, Ibu juga akan membacakan yaitu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, melalui pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan. Dan yang kedua, melalui pembelajaran, peserta didik mampu mengaitkan besaran-besaran fisika GLB atau gerak lurus beraturan dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu melalui pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, di sini Ibu selanjutnya akan menampilkan sebuah video yaitu terkait dengan contoh dari gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu tentang video tersebut. Tolong disimak ya anak-anak. Nah, selain video tadi, Ibu juga akan menampilkan video yang kedua, yaitu terkait apa itu gerak lurus. Nah, tolong disimak kembali.
itulah video terkait apa sih gerak lurus itu. Nah, apa itu dari kedua video tersebut itu apakah ada yang bisa menyimpulkan atau ya menyimpulkan saja terkait dengan kedua video yang telah kalian amati. Silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, baik. Untuk kesimpulannya itu ya sangat benar, yaitu bahwa kesimpulan dari kedua video tadi itu contoh-contoh dari gerak lurus beraturan itu sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi itu seperti yang telah disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu ada kereta api yang bergerak di rel yang lurus, kemudian ada kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tetap, kemudian ada juga buah yang jatuh dari pohonnya, dan bola golf yang dimasukkan ke lubangnya. Nah, itulah contoh-contoh dari gerak lurus beraturan. Kemudian di gerak lurus ini itu terdapat dua jenis gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan juga gerak lurus berubah beraturan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu fakta dari gerak itu apa dan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari gerak itu apa saja? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, betul, mobil yang melaju di jalan tol. Apa ada yang lain? Ya betul, mobil yang melaju di jalan dengan kecepatan yang konstan. Nah, selain itu, kereta api yang melintas di rel yang lurus itu juga merupakan suatu contoh dari gerak lurus beraturan ini. Nah, kemudian apakah itu gerak? Nah, jadi gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Ada beberapa di sini yaitu tentang gerak. Di dalam gerak itu ada jarak, ada juga perpindahan. Nah, apakah itu jarak? Apakah itu perpindahan? Nah, di sini di dalam PPT ini sudah dijelaskan bahwa jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda dan hanya memperhatikan besarnya saja. Kemudian untuk perpindahan yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda, yaitu hanya memperhatikan besar dan arahnya. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai suatu gambar, yaitu gambar yang memiliki jarak dan juga perpindahan. Nah, jarak tadi kan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Jadi di gambar ini yaitu ada 3 km ke arah atas dan juga 4 km ke arah kanan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa jarak pada gambar ini yaitu 3 km ditambah 4 km. Jadi untuk jaraknya sendiri pada gambar ini yaitu 7 km. Sedangkan pada perpindahan sendiri itu adalah perubahan kedudukan awal posisi awal maksudnya ke posisi akhir suatu benda. Nah, di sini juga sudah terdapat yaitu pada gambar posisi awal benda ke posisi akhir benda. Jadi langsung saja dapat kita tarik bahwa perpindahan itu adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, itu dinamakan perpindahan. Nah, selain jarak dan juga perpindahan, di sini juga ada itu yang dinamakan kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan.
Nah, apa itu kelajuan? Kelajuan yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, yaitu dapat dicari dengan rumus kelajuan sama dengan jarak dengan satuan meter per selang waktu dengan satuan sekon, atau V besar sama dengan S per T. Yang kedua yaitu ada kecepatan, yaitu perpindahan persatuan waktu. Nah, kecepatan juga dapat dicari dengan rumus yaitu perpindahan dengan satuan meter per selang waktu yaitu satuannya second, atau V sama dengan S per T. Kemudian juga ada percepatan. Percepatan yaitu perubahan kecepatan persatuan waktu. Kecepatan sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu percepatan rata-rata dan juga percepatan sesaat. Untuk percepatan rata-rata dapat dicari dengan rumus yaitu A sama dengan delta V per delta T, atau sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Untuk percepatan sesaat yaitu A sama dengan lim delta T sampai dengan 0 dikali delta V per delta T. Oh ya, tadi untuk jarak dan juga perpindahan itu juga terdapat perbedaan, yaitu untuk jarak sendiri itu hanya memperhatikan besarnya saja. Di sini sudah dijelaskan oleh Ibu. Dan juga perpindahan itu, sedangkan perpindahan itu memperhatikan besar dan juga arahnya. Nah, kemudian untuk ini, sebelum memasuki gerak lurus beraturan, Ibu juga mau tanya kembali. Saat benda memiliki kecepatan konstan, mengapa dikatakan dengan gerak lurus beraturan? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Iya, benar. Jadi, pada gerak lurus beraturan ini tidak menggunakan percepatan, sehingga artinya A-nya sama dengan 0 dan dapat dinamakan gerak lurus beraturan. Nah, dapat dilihat di sini untuk V-nya yaitu konstan dan juga A-nya sama dengan 0, sehingga dapat ditarik persamaan, yaitu untuk rumus mencari kecepatan benda, yaitu V sama dengan S per T. Sedangkan untuk mencari jarak, yaitu S sama dengan S besar sama dengan V kali T. Sedangkan untuk mencari waktu, yaitu T sama dengan S per V. Di gerak lurus beraturan ini juga terdapat dua grafik, yaitu yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini di kiri ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatannya konstan, maka grafiknya lurus seperti gambar. Kemudian ada juga grafik yang kedua, yaitu jarak terhadap waktu. Nah, di sini karena jaraknya berubah-ubah, maka grafiknya linier, yaitu linier terhadap X dan juga Y. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini Ibu sudah memiliki contoh soal, yaitu jika Abdul mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan sebesar 36 km per jam selama 10 second, maka jarak yang ditempuh oleh Abdul sebesar, di sini langsung saja Ibu jelaskan, yaitu jawabannya diketahui. Kita harus menulis diketahui terlebih dahulu, yaitu V sama dengan 36 km per jam. Kita ubah menjadi meter per second, yaitu 10 meter per second. Untuk T-nya sendiri yaitu 10 second. Dan ditanya yaitu jaraknya, yaitu S. Nah, karena yang diketahui yaitu V dan T, maka jawabannya yaitu untuk yang pertama kita mencari atau mengingat yaitu tentang rumus V. V itu kecepatan, yaitu sama dengan S per T.
Dan karena kita mencari jarak, maka kita menggunakan rumus yaitu S sama dengan V kali T. Langsung dimasukkan tadi yang sudah diketahui yaitu V-nya 10 meter per second dan T-nya 10 second. Jadi langsung dikali sama dengan 100 meter. Nah, setelah ke contoh soal, kita akan menuju ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Nah, Ibu di sini akan memberikan ELKPD. Untuk link ELKPD-nya sudah Ibu share di grup WA. Bisa diakses sekarang secara individu, bisa diakses melalui laptop ataupun handphone, sudah bisa. Nanti kita akan masuk ke virtual lab. Sebelumnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang ELKPD-nya terlebih dahulu. Untuk ELKPD-nya yaitu tentang gerak lurus beraturan. Nah, tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk menyelidiki hubungan antara jarak, kecepatan, dan juga percepatan terhadap waktu. Lalu, bagaimana nilai percepatan mobil? Hipotesisnya itu bagaimana nilai percepatan mobil pada saat mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan. Apakah ada yang tahu tentang hipotesisnya? Ya, baik, silakan dijawab. Ya, benar. Yaitu tadi Ibu sudah menyinggungnya sedikit, yaitu bahwa percepatan mobil pada kecepatan yang konstan itu tidak memiliki percepatan, sehingga A-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri itu bisa menggunakan laptop ataupun komputer. Untuk prosedurnya ini yaitu yang pertama buka simulasi FastCharge .cs melalui Google Chrome atau browser dengan link yang sudah Ibu berikan pada ELKPD. Yang kedua yaitu terdapat kotak penunjuk kecepatan mobil saat bergerak dan pada bagian bawah mobil terdapat tombol untuk variasi kecepatan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga yaitu pada bagian kanan ada 3 buah ikon tombol. Yang pertama yaitu ada tombol hijau nanti untuk menggerakkan mobil dengan kecepatan konstan. Untuk tombol kuning itu untuk menghentikan mobil yang sedang bergerak dan tombol merah itu untuk mengembalikan ke posisi awal. Terus yang keempat yaitu gunakan kursor Anda untuk mengubah kecepatan mobil lalu klik tombol hijau untuk menggerakkan mobil sehingga muncul grafik pada bagian kanan atas dan jangan lupa untuk mengklik tombol merah untuk menghentikan mobil tersebut. Jika Anda bisa masukkan tangkapan layar simulasi yang telah Anda lakukan berupa grafik yang ditampilkan pada layar. Langsung saja kita ke simulasi virtual lab. Baiklah, di sini Ibu sudah menampilkan pada layar yaitu virtual lab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu pada virtual lab ini tadi Ibu sudah jelaskan pada ELKPD bahwa di sini ada tombol hijau yaitu untuk menggerakkan mobil dengan kecepatan konstan. Untuk tombol kuning yaitu untuk menghentikan mobil dan juga untuk tombol merah itu untuk mengembalikan mobil ke posisi awal. Langsung saja kita mulai simulasi pada pagi hari ini yaitu dengan mengklik tombol hijau. Nah, di sini mengklik tombol kuning untuk menghentikan dan kita akan lihat yaitu bahwa di sini kita bisa mengubah kecepatan mobil. Kemudian kita bisa melihat yaitu grafik
V terhadap T itu, nah, biar kelihatan, Ibu perlihatkan biar grafiknya terlihat. Nah, Ibu ini hentikan. Untuk grafik V terhadap T itu lurus, berarti tidak berubah-ubah ini. Grafik V terhadap T itu lurus. Kemudian pada virtual lab ini kita itu menggunakan 25 meter per sekon, itu kecepatannya. Berarti kecepatannya itu 25 meter per sekon, itu konstan. Nah, sedangkan di sini juga ada grafik, yaitu grafik jarak terhadap waktu. Di sini tuh grafiknya linier karena jaraknya itu berubah-ubah. Nah, sedangkan pada percepatan sendiri itu grafiknya di 0. Nah, karena percepatan itu 0. Nah, pada simulasi kali ini kita akan membahas dan kita diskusikan. Mungkin untuk presentasi boleh kepada siapapun yang berminat, nanti Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk UTS-nya. Iya, baik, silakan untuk bisa share screen yang bisa mempresentasikan hasil dari simulasinya. Apakah ada yang mau? Ayo, siapa yang mau nilai UTS-nya ditambah? Nanti misal nilai UTS-nya itu 7. Nanti Ibu tambah 2 deh. Jadi nanti bisa 9 nilai UTS-nya. Apakah ada yang berani? Ibu tunggu 1 menit, 2 menit, berapa menit? Udah kok ini virtual lab-nya. Ayo, siapa yang mau? Baik, tidak ada yang mau ya, ini tidak ada yang mau nilai UTS tambahan ya. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti untuk simulasinya ini nanti untuk tugas saja. Untuk tugas tambahan ya. Nanti dikumpulkan. Pokok ELKPD-nya itu dikerjakan dan nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Kemudian Ibu akan kembali ke PPT. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ELKPD-nya. Kemudian Ibu akan lanjut ke soal. Di sini ada soal yang pertama, yaitu berikut ini yang bukan merupakan contoh gerak lurus adalah A. Buah jatuh dari pohon. B. Bola ditendang melambung. C. Mobil sport yang melaju dengan kecepatan tetap. D. Pelari berlari di lintasan lurus. E. Sepeda yang melaju dengan kecepatan yang konstan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, silakan, apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya yaitu B. Bola ditendang melambung. Nah, Ibu jelaskan satu persatu mengapa jawabannya bola ditendang melambung. Nah, di sini tuh yang poin A, yaitu buah jatuh dari pohon itu merupakan gerak lurus beraturan karena buah jatuh dari pohonnya itu lurus, tidak ada lintasannya. Kemudian yang C, mobil sport yang melaju dengan kecepatan tetap. Nah, ini pun sudah disinggung tadi bahwa ciri-ciri
salah satu ciri-ciri dari gerak lurus beraturan yaitu kecepatannya tetap. Kemudian yang G, berlari di lintasan yang lurus, sama dengan tadi sudah disinggung juga, gerak lurus beraturan itu salah satu cirinya yaitu lintasannya lurus. Kemudian yang terakhir yaitu E, sepeda yang melaju dengan kecepatan konstan. Itu sama optionnya dengan yang C, karena kecepatannya pada gerak lurus beraturan itu tetap. Nah, kenapa yang B itu tidak termasuk gerak lurus? Contoh dari gerak lurus itu karena lintasan bola ditendang melambung itu akan membentuk gerak melingkar, bukan gerak lurus beraturan. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang kedua, itu mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitunglah perpindahan mobil selama 15 detik. Apakah ada yang bisa jawab? Iya, betul. Jawabannya yaitu 150. Nah, Ibu langsung ke penyelesaiannya, yaitu diketahui untuk V-nya itu 108 km per jam. Kita jadikan meter per sekon, yaitu 30 meter per sekon. Untuk T-nya sendiri yaitu 15 detik, maka perpindahan mobil yaitu perpindahan itu jarak mobil yang ditempuh itu delta S sama dengan V kali T, yaitu 30 kali 15, 450 meter. Jadi jawabannya tadi benar, 450 meter. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 3. Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per sekon selama 2 menit ke arah utara. Nah, tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan, apa jawabannya? Betul sekali, jawabannya itu 720 meter. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Nah, ini untuk penyelesaiannya sendiri yaitu diketahui X0-nya tadi 150 meter, V-nya itu 12 meter per sekon, untuk T-nya yaitu 60 detik. Maka posisi Rossi setelah 1 menit yaitu X sama dengan X0 plus VT. Dengan persamaan tersebut kita dapat peroleh yaitu sama dengan 150 meter ditambah 12 meter per sekon dikali 60 sekon, yaitu 870 meter. Tadi yang ditanyakan juga berapa jarak yang ditempuh sama dengan besar perpindahan Rossi, yaitu delta X sama dengan X kurangi X0 sama dengan 720 meter. Tadi betul. Kemudian soal yang keempat, yaitu ada sebuah mobil menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatan mobil tersebut adalah A. 24 km per jam, B. 34 km per jam, C. 14 km per jam, dan D. 44 km per jam. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan, apa jawabannya? Ya, betul, jawabannya yaitu A. 24 km per jam. Dan ini penyelesaiannya yaitu pertama-tama rubah waktunya ke dalam jam. Waktunya tadi untuk T-nya itu 10 menit. Maka untuk mengubahnya ke jam, itu dikali 1/60. Hasilnya yaitu 1/6 jam. Untuk rumus kecepatan sendiri, karena kita mencari kecepatan mobil, yaitu V sama dengan S per T. Yaitu V sama dengan 4/10
1/6. Yaitu V sama dengan 4 kali 6. Yaitu hasil jawabannya 24 jam atau 24 km per jam. Nah, jawabannya sangat betul. Pintar sekali. Kemudian untuk nomor 5, jika Budi mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 second atau detik, maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah A. Itu ada option 100 meter, B. 30 meter, C. 124 meter, dan D. yaitu 44 meter. Ayo, siapa yang bisa? Iya, jawabannya berapa? Iya, jawabannya yaitu A. 100 meter. Ini untuk penyelesaiannya, yaitu untuk V-nya tadi yaitu 36 km per jam atau sama dengan 10 meter per sekon. Maka jarak yang ditempuh adalah S sama dengan V kali T, yaitu 10 kali 10, 100 meter. Jadi jawabannya A, betul. Di sini juga ada soal terakhir. Itu soal ke-6. Jarak, biar kelihatan. Jarak kota Banda Aceh ke kota Medan adalah 420 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 7 jam. Nah, tentukanlah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai kota Pekanbaru yang memiliki jarak 900 km dari kota Banda Aceh. Jika kecepatan yang digunakan sama, ketika mobil tersebut menempuh dari kota Banda Aceh menuju ke Medan. Nah, di sini ada option A, 9 jam, B, 7 jam, C, 15 jam, dan D, 20 jam. Nah, ini Ibu akan pada soal yang terakhir ini akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. 2 menit untuk mengerjakannya. Nanti silakan yang bisa langsung jawab saja. 2 menit. Mudah saja ini soalnya. Kita hanya bisa memasukkan data-data yang sudah tertera di soal dan menghitungnya. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Atau semenit saja nggak apa-apa. Pada soal yang terakhir ini, Ibu juga akan memberikan nilai tambahan. Nilai tambahan buat UTS-nya nanti. Ibu akan memberikan nilai tambahan 2 deh. 2. Ya, ulang 1 menit lagi yang bisa, ayo. Yang ingin mendapatkan nilai tambahan untuk UTS-nya. Tiga 30 detik. Nah, selesai. Ayo, siapa yang bisa jawabannya? Iya, silahkan jawabannya apa?
Betul sekali. Selamat. Kamu akan mendapatkan nilai tambahan 2 pada UTS nanti, yaitu dengan jawaban yang benar, yaitu C, 15 jam. Bagaimana penyelesaiannya? Lanjut. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari kecepatan mobil dari Banda Aceh ke Kota Medan terlebih dahulu, yaitu V sama dengan S per T. Untuk S-nya sendiri yaitu 420 km, untuk T-nya sendiri yaitu 7 jam. Yaitu dibagi saja, yaitu hasilnya 60 km per jam. Untuk jarak tempuh mobil dari Banda Aceh ke Pekanbaru yang kita cari ini, yaitu dengan persamaan T sama dengan S per V. T-nya itu 900 dan untuk V-nya yaitu 60. Jadi 900 per 60. Dan jawabannya yaitu 15 jam atau option yang C. Nah, itu soal-soal mengenai GLB. Di sini Ibu juga akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu soal yang pertama, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik? Nah, soal yang kedua yaitu dua benda A dan B bergerak lurus dengan kecepatan tetap sepanjang lintasan PH 4,8 meter. Kemudian kecepatan yang dimiliki A adalah 6 cm per sekon. Ingat yaitu 6 cm per sekon. Dan berangkat 10 detik lebih dahulu dari benda B yang kecepatannya 8 cm per sekon. Ingat itu 8 cm per sekon. Kemudian kalau benda B sampai di H lalu kembali lagi ke P dengan kecepatan tetap, tentukanlah A, di mana B menyusul si A, dan yang B, di mana B bertemu dengan si A setelah kembali dari H. Nah, itu tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, tadi setelah dibahas tentang perpindahan pada gerak lurus beraturan, kejadian benda yang bergerak lurus berada pada tempat awalnya. Hal ini termasuk besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Nah, pada perpindahan ini, besar perpindahannya itu dihitung berapa jarak benda berpindah, bukan jarak lintasan yang dilaluinya. Kemudian, untuk kecepatan adalah suatu nilai atau besaran dari suatu benda untuk berpindah per satuan waktu. Nah, kecepatan ini juga merupakan besaran vektor yang memiliki arah tetapi hanya sebatas maju atau mundur dan bisa bernilai A positif ataupun negatif. Sedangkan untuk percepatan yaitu suatu nilai pada suatu benda untuk menambah atau mengurangi nilai dari kecepatan tersebut. Nah, satuannya hampir sama dengan kecepatan, hanya saja memiliki satuan waktu yang dikuadratkan, sehingga satuannya pada percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Mengapa satuannya menjadi meter per sekon kuadrat? Karena percepatan tersebut merupakan turunan dari kecepatan, di mana percepatan berpengaruh pada dua hal, yaitu kecepatan dan juga waktu.
Kemudian untuk kecepatan adalah jarak per waktu, sehingga rumus percepatan tadi yaitu delta V, di sini delta V per delta T. Baiklah, sebelum menutup materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan beberapa, yaitu yang pertama, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi atau kedudukannya terhadap titik acuan. Berarti benda tersebut harus ada titik acuannya. Kemudian untuk GLB itu dapat didefinisikan sebagai sebuah gerak lurus dari suatu benda dari satu titik ke titik yang lain dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Karena tadi itu tidak dikatakan GLB itu karena tidak adanya percepatan pada benda tersebut, maka percepatan yang dialami memiliki nilai 0 atau tidak memiliki percepatan benda. Kemudian option yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu ciri-ciri dari gerak lurus beraturan atau GLB sendiri yaitu berada pada lintasan yang lurus. Kecepatan benda tetap atau konstan. Kemudian yang terakhir tidak mempunyai percepatan atau A-nya itu sama dengan 0. Option yang keempat yaitu pada kecepatan itu berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi rumus GLB tadi itu P sama dengan S per T. Ini. Sedangkan untuk grafiknya sendiri itu terdapat dua grafik. Nih, tadi terdapat dua grafik. Yang pertama yaitu kecepatan terhadap waktu dan yang kedua yaitu jarak terhadap waktu. Nah, untuk grafik terhadap waktu itu untuk grafiknya jarak terhadap waktu itu linier. Sedangkan untuk contoh yang didapat dari GLB tadi ialah mobil yang melaju di jalan tol. Itu memiliki kecepatan konstan. Dapat dilihat pada speedometer mobil tersebut. Nah, dan juga ada kereta api yang melaju di rel yang lurus. Itu merupakan contoh dari GLB. Karena lintasan yang dilaluinya itu berupa gerak. Nah, itu saja yang Ibu jelaskan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah untuk materi gerak lurus beraturan, pembelajarannya pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ibu tutup. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.